Cara luar biasa idola melawan komentar jahat. Idola menjadi sasaran komentar jahat yang seringkali sangat kasar dan menyinggung. Idola ini bagaimanapun punya reaksi yang sempurna untuk komentar, menunjukkan bahwa mereka dapat membalas dengan sangat kuat. Yang pertama, Seolhyun AOA. Seolhyun AOA mengungkapkan bagaimana komentar internet yang penuh kebencian mempengaruhi kehidupannya. Meskipun selebriti terkenal punya banyak penggemar, ketenaran juga menarik banyak komentar anti penggemar dan jahat. Dan setelah ketenaran naik dengan cepat, Seolhyun AOA mengetahui secara langsung bahwa ketenaran juga menuai banyak kritik. Meski mendapat banyak komentar kebencian, tapi penyanyi ini mengungkapkan di siaran Radio Star bahwa dia tidak lagi merasa sakit hati karena komentar jahat. Dalam sebuah wawancara, Seolhyun ditanya bagaimana dia menangani komentar jahat di Instagram. Tanggapannya menutup semua haters dengan mengumumkan bahwa dia tidak peduli. Pada awalnya, aku dibenci karena aku lebih kecoklatan, jadi aku memakai riasan yang lebih terang dan kemudian aku mulai dibenci karena riasan tipisku. Aku dibenci karena ini dan itu dan aku belajar bahwa aku tidak dapat memuaskan semua orang. Jadi sekarang aku tidak terlalu peduli, aku rasa aku sebaiknya mencoba yang terbaik pada tugas yang telah diberikan padaku, kata Seolhyun. 2. Suzy. Ketika seorang anti-fans menyebut Suzy di Twitter dengan beberapa tweet yang mengharapkan kematian atas dirinya, Suzy menanggapi dengan cara yang paling keren dan acuh tak acuh yang membuat pembenci itu tidak bisa berkata-kata. Haters mengatakan, "Kuharap kamu diusir dari industri, mati saja dalam kecelakaan." Suzy mengatakan, "Aku melihatmu ingin aku mati." Menanggapi anti-fans yang meninggalkan ancaman pembunuhan di akun Twitter Suzy, tim hukum JYP Entertainment secara resmi memulai proses pengajuan gugatan pada 11 November. Menurut Departemen Kepolisian Gangnam Seoul pada 1 Desember, wanita berusia 30 tahun itu telah ditahan tanpa penangkapan dan menerima proposal untuk meninggalkan komentar jahat dan memfitnah Suzy sejak Maret hingga November 2014. 3. Naan Eping. Di foto Instagram Naan yang menampilkan dirinya di Los Angeles, California, seorang pengguna meninggalkan komentar yang berbau seksual di atasnya. Sebagian besar komentar itu menyebut Naan dan menyinggung, sementara beberapa di antaranya bahkan menyerang secara seksual adik perempuan yang di bawah umur, Son Se-eun, dan juga ibunya. Sebagai tanggapan, Naan meninggalkan komentar yang dengan tegas meminta haters untuk berhenti meninggalkan komentar yang menjijikkan itu. Dia dan agensinya juga memutuskan untuk mengambil tindakan hukum terhadap pengguna itu. 4. Dasom. Dasom pernah menerima DM yang sangat kasar melalui Instagram di mana haters menyerangnya dan orang tuanya. Sebagai tanggapan, Dasom menunjukkan profesionalisme sejati dengan mengasihani haters daripada membalas dengan pesan yang sama marahnya. Sebagai tanggapan, haters tampaknya telah terpengaruh oleh pesan Dasom karena mereka menanggapi dengan pesan yang lebih berisi kebencian. Dasom mengatakan, "Betapa menyedihkannya hidup, betapa sakitnya kamu harus mengirim pesan seperti itu. Aku akan mendoakanmu dan hidupmu yang malang." Dasom kemudian mengecoh haters dengan membagikan DM dan kontennya di Instagramnya agar dia dilihat oleh pengikutnya. Yang kelima, Ayu. Ayu pernah menyebutkan dalam sebuah acara bincang-bincang bahwa dia benar-benar tidak peduli dengan komentar jahat dan cenderung mengabaikannya. Sayangnya jumlah komentar jahat terhadap Ayu meningkat selama beberapa tahun terakhir dan dia punya pilihan selain mengambil tindakan hukum terhadapnya. Dia kemudian mengumumkan bahwa siapapun yang menyerangnya dengan komentar jahat akan ditangani secara hukum tanpa penyesalan. Dalam salah satu surat refleksi korban, mereka mengatakan bahwa orang tua mereka akan bercerai karena rumor yang beredar tentang mereka. Jadi dia sempat bingung dan berpikir, apa ini? Apakah aku benar-benar penjahat di sini? Tapi Ayu masih akan mengajukan tuntutan. 6. Sejong. Sejong mengungkapkan bahwa dia punya pandangan yang sangat dewasa terhadap haters dan komentar jahat mereka. Dia mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa dia suka melihat komentar jahat sebagai jahe dalam kimchi dan menjelaskan bahwa haters dan komentar jahat hanyalah bahan lain yang diperlukan untuk keseluruhan produk. 7. BTS. Meskipun anggota BTS dikenal dengan kepribadian yang baik, bukan berarti mereka tidak bisa savage. Selama bertahun-tahun, para member BTS telah merilis banyak diss track. Beberapa di antaranya bahkan menargetkan orang-orang tertentu. Berikut daftar saat-saat ketika BTS memutuskan untuk menargetkan orang tertentu di lagu mereka. Yang pertama, RM membenci kepada Brave Brothers.
Pada 2010, produser dan rapper Brave Brothers merilis albumnya sendiri. Tapi dalam teaser albumnya, ia memutuskan untuk mengungkap nama beberapa produser, salah satunya adalah Bang Si-hyuk, pemimpin Big Hit Entertainment saat itu. Ada efek CG dalam video teaser yang menunjukkan Brave Brothers melemparkan sinar ke nama-nama ini, menandakan bahwa mereka tidak sebaik dia. Hal ini menarik perhatian banyak orang, salah satunya RM. Meski saat itu masih menjadi trainee, RM memutuskan untuk membela Bang Si-hyuk. RM bersama Iron dan Superboy merilis lagu Hook yang merupakan lagu diss menargetkan Brave Brothers. Liriknya berbunyi, "Kamu mengatakan kamu hanya ingin menjadi The Classic seperti Nas? Tidak punya apa-apa untuk dikatakan, Nas Hyung, kamu gila. Pernahkah kamu melihat sesuatu yang tidak masuk akal seperti itu? Kenapa langsung menghina secara membabi buta? Kita bisa merayu telinga orang tanpa menggunakan kata F. Masuk ke YG dengan rapmu, gali dirimu ke dalam lubang dengan mikrofonmu. Perpisahan terakhir benar-benar menjadi perpisahan terakhirmu. Kamu menutup mata rapat-rapat pada perkembangan bisnis musik, tapi mata publik adalah paparazzi. Kamu menjual semua lagu Hookmu, kamu mungkin benar-benar tamat. Ya, dan ini adalah Brave Entertainment yang sesungguhnya. Mungkin this adalah yang kamu inginkan. Acara spesial kami, fakta yang semua orang tahu kecuali kamu. Haruskah aku berhenti? Oke, tidak ada lagi lelucon dan akan berakhir di sini." Yang ketiga, rap line BTS yang menargetkan Be Free. Suga dan RM adalah rapper underground sebelum debut mereka di BTS, dan keputusan mereka untuk menjadi idola tidak sesuai dengan rapper Be Free. Pada 2013, Be Free membuat beberapa komentar kasar terhadap RM dan Suga atas keputusan mereka karena dia tidak memandang idola sebagai rapper. Be Free mengatakan, "Kalian bisa saja mengambil jalan untuk menjadi rapper, tapi kalian tidak bisa mengalahkan godaan itu. Apakah musik BTS hip hop? Apakah memakai riasan di atas panggung seperti gadis itu hip hop?" Setelah Be Free membuat komentar ini, ARMY menuntut permintaan maaf darinya karena dia tidak hanya tidak menghormati Suga dan RM, tapi juga semua rapper idola. Tapi Be Free sama sekali tidak menyesal karena dia memilih untuk tidak setuju dengan ARMY yang mengkritiknya. Baris rap BTS kemudian memutuskan untuk merilis lagu yang menargetkan Be Free. Lirik Suga mengatakan, "Menghabiskan lebih banyak untuk menakku yang jumlahnya lebih banyak daripada penggemarmu. Kalau aku masuk dan menembak, itu adalah gol masuk, gol masuk. Ketika aku mendengar rapmu, aku akan muntah." Be Free akhirnya meminta maaf pada BTS, tapi itu terjadi beberapa tahun setelah insiden itu terjadi, dan banyak penggemar yang masih belum memaafkan atas komentarnya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.